Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Mutakin, mahasiswa Sains Komunikasi Fisip Universitas Juanda, Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang hasil penelitian tentang organisasi dan manajemen dengan mengambil judul yaitu upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan melalui penerapan gaya kepemimpinan transformasional di harian metropolitan. Oke, setelah teman-teman mengetahui tentang latar belakang kenapa penelitian ini kami lakukan, kami juga punya setidaknya ada tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah konsep gaya kepemimpinan transformasional ini terjadi di harian metropolitan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih pemimpin redaksi membangun hubungan dengan di bawahnya ya redaktur, wartawan gitu. Apakah menggunakan konsep gaya kepemimpinan transformasional ini. Dan yang ketiga, bagaimana batasan dalam hubungan kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh Pimbret ini agar kedekatan yang terbangun tidak memberikan dampak negatif untuk profesionalitas kerja. Nah, kami juga punya beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui gaya kepemimpinan transformasional di harian metropolitan itu efektif dan berjalan dengan baik. Yang kedua, memahami dinamika antara kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja. Yang terakhir, mengetahui hubungan emosional antara atasan dan bawahan dengan cara pendekatan yang persuasif. Oke, nah sedikit informasi bahwa teori gaya kepemimpinan transformasional ini dipopulerkan salah satunya oleh James McGregor Burns melalui bukunya Leadership pada tahun 1978. Dalam bukunya itu, Burns memperkenalkan salah satu jenis gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Ini ciri khasnya yaitu gaya yang menginspirasi dan memotivasi para pengikut, mungkin di bawah ya, berarti karyawannya gitu ya, untuk mencapai lebih dari apa yang mereka pikirkan, mungkin melalui perubahan nilai, motivasi dan tujuan bersama. Aturan berbeda dengan transformasional yang lebih terbuka dan mengutamakan diskusi antara pimpinan dengan bawahan. Nah, penelitian yang kami lakukan ini melakukan beberapa metode ya. Metode yang kami lakukan itu pendekatan deskriptif kualitatif, yakni mendapatkan data melalui wawancara mendalam, salah satunya dengan pimpinan redaksi, kemudian tingkat menengah di redaktur dan juga wartawan. Yang kedua, kami menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Nah, dari hasil penelitian kami di lapangan, memang ternyata konsep gaya kepemimpinan transformasi ini memang diterapkan ya oleh para pimpinan di redaksi harian metropolitan. Dari wawancara kami, memang Pimret harian metropolitan itu mengutamakan diskusi nih dalam berbagai kegiatan kerja-kerja jurnalistik, seperti misalnya perencanaan liputan dengan redaktur dan wartawan, mulai dari membahas isu hingga cara untuk mendapatkan data. Yang kedua, pimpinan redaksi juga memang membangun hubungan emosional nih di antara semua level pekerja. Tujuannya apa? Agar kinerja semua karyawan di tingkat di berbagai level ini bekerja dengan maksimal dan efektif. Kenapa gaya kepemimpinan transformasional diterapkan oleh Pimret? Nah, dari wawancara yang kami lakukan, ternyata memang menurut Pimret bahwa gaya kepemimpinan transformasional ini lebih cocok diterapkan di harian metropolitan. Kenapa? Karena perusahaan media itu erat kaitannya dengan bisnis yang kreatif gitu, dengan mengutamakan inovasi. Artinya dengan gaya kepemimpinan ini diharapkan para pekerja di semua level, redaktur, wartawan itu mampu untuk berpikir kreatif dan memunculkan ide-ide baru. Namun meskipun begitu, tetap saja etika antara atasan dan bawahan itu tetap dijaga, sehingga profesionalitas kerja tetap terjadi meskipun seakan-akan tidak ada batasan. Oke, dari tiga rumusan masalah yang sudah dijelaskan di awal, kami berkesimpulan bahwa pertama, harian metropolitan itu ternyata menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dalam manajemen organisasi, khususnya di lingkungan redaksi. Yang kedua, harian metropolitan juga menciptakan lingkungan kerja yang kreatif, inovatif, dan inklusif dengan memprioritaskan diskusi di setiap tahapan pekerjaan. Itu juga diskusi itu memastikan bahwa karyawan merasa didukung dan mendapatkan motivasi. Terakhir,
Harian Metropolitan percaya bahwa gaya kepemimpinan yang didasarkan pada hubungan emosional yang kuat ternyata bisa meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mempengaruhi karyawan secara positif melalui informasi dan berita yang relevan dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, selain kesimpulan tadi, kami juga punya beberapa saran nih untuk harian metropolitan ya. Yang pertama, sepertinya harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan gaya kepemimpinan transformasi ini. Bisa melalui survei karyawan, maksudnya untuk mengetahui dampak terhadap motivasi kerja, inovasi, dan kolaborasi. Yang kedua, memang mungkin ada survei kepuasan karyawan secara digital untuk mengukur dampak kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Yang terakhir, tentu saja mengadakan forum komunikasi terbuka secara rutin untuk berbagi perkembangan-perkembangan di perusahaan, ide baru atau tantangan yang dihadapi. Ini mungkin bisa melibatkan eksternal, mungkin untuk kepada pembaca dari Harian Metropolitan. Oh iya, Harian Metropolitan ini memang sudah berdiri sejak 9 September tahun 2011. Artinya memang sudah lebih dari 1 dekade. Nah, dengan gaya kepemimpinan transformasional ini, memang bisa jadi membuktikan bahwa gaya ini itu bisa diterapkan di perusahaan yang memang bergelut di dunia jurnalistik dan lekat dengan dunia kreatif. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya tentang hasil penelitian kami di lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga membawa keberkahan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.